Jadi konsep Konsepnya. bisnis kita itu ada 3, Mas Mufti. Oh, siap. Yang pertama adalah toko oleh-oleh. Toko oleh. Jadi kita bukan hanya menjual olahan salak aja, Iya. tetapi kita mencoba bersinergi Sinergi. dengan teman-teman Oh, UMKM baik yang ada di Balikpapan maupun seputaran Kalimantan Timur. Kalau di Salak Kilo itu kita budayakan namanya 5R. 5R. Baik. Ya, Iya. jadi ringkas, rapi, resik ya, kemudian rawat dan rajin. Oke, Rika. Kenapa harus ada budaya kerja? Iya. Karena untuk bisa meningkatkan produktivitas Iya, ya, iya, kalau tidak dikasih acuan, mereka nggak punya standar. Oke, baik. Jadi tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di Borneo hari ini podcast Borneo Beski. Alhamdulillah kita hari ini ada kedatangan tamu yang spesial, luar biasa. Agak lama kita berjanjian ya Ibu ya. Ya, benar. Dengan Ibu Yuni Riswahyuni. Ya. Ya, panggilannya Ibu Yuni. Ya, Usahanya namanya Kek Salak Kilo. cake Salak Kilo. Kek Salak Kilo. Ada apa dengan salak? Setahu saya salak ini kurang terdengar ya Bu kalau di Balikpapan ini Bu ya. Mungkin dengan adanya podcast kita ini salak itu bisa jadi apa sih? Kenapa harus salak sih? Terus Ibu nggak kesulitan kah dengan salak ini ya? Seperti itu. Baik Ibu Yuni, monggo perkenalkan diri, usahanya mulai bergerak tahun berapa dan dulu sebelumnya produknya apa saja yang dan sampai sekarang itu. Monggo Ibu. Oke, baik. Terima kasih Mas Mufti. Siap, Assalamualaikum Ibu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya, alhamdulillah ya. Saya Riswahyuni, saya biasa dipanggil Yuni. Sehari-harinya ya saya sibuk ya Mas Mufti ya dengan Iya, sibuk olahan banget. salak. Olahan salak yang mungkin beberapa temen tuh penasaran. Emang di Balikpapan itu banyak banget kah buah salak gitu Iya, ya? begitu Bu. Jadi Pasti bertanya-tanya orang itu. Iya bener. Nah jadi kalau kita mau ke Samarinda, kalau kita nggak lewat jalan tol, kita pasti akan melewati namanya kawasan kilometer 21. Di situ ada kebun salak. Di situ tuh banyak banget ya, ada ribuan hektar. Ternyata ribuan Bu ya. Ada ribuan Yang hektar. kelihatan tuh sedikit loh Bu di depan itu. Benar ya. Ada ribuan hektar perkebunan salak, tetapi mungkin masyarakat kita itu yang banyak yang belum tahu di Belum situ. tahu, iya. Nah kemudian di kiri kanan jalan tuh kan banyak sekali tuh pedagang buah salaknya. Iya, betul Bu. Nah, saya itu mulai aware dengan salak-salak itu ya tahun 2012. Nah, ketika itu saya harus menemani suami bolak-balik Samarinda ya. Ya, Suami pasti ngelewatin ya. benar. Dulu kan belum ada jalan Coba tol beli ya. buah salaknya mungkin kali. Benar. Jadi gini Mas Mufti, Iya. suami kalau beli buah salak tuh nggak alang-alang gitu. Artinya tuh nggak beli sekilo kah gitu ya. Karena udah tahu saya nggak suka buah salak, anak-anak nggak suka, tapi kenapa belinya selalu 5 kilo? Karena harganya murah. Oh, jadi paket 5 kilo. Langsung bayar misalnya bayar 50.000 jepret Ya, gitu dapat kan, 5 langsung kilo. dapat 1 kresek gitu. Ah. Padahal nanti nggak kemakan gitu kan. Ya biasalah nalurinya ibu-ibu tuh sukanya ngomel gitu Iya, kan. Ngapain ngomel. sih beli banyak-banyak tapi akhirnya mubazir, Iya, nggak iya, kebuang. Tapi satu waktu saya berpikir, apa nggak ada ya selama ini orang yang aware gitu ya dengan buah dengan salak buah lokal salak. Balikpapan yang Oke, rasanya tuh identik dengan sepet dengan asam. Iya, betul. Beda ya dengan Sepet, salak Jogja itu yang udah terkenal salak Pondok tuh manis gitu ya, Iya, renyah gitu. Beda banget dengan salak kita. Nah terus saya tanya sama pedagangnya, saya bilang Bu ini kalau nggak laku diapain? Ternyata dibuang aja gitu, dibuang kalau nggak laku Rata-rata dibuang. mereka pedagangnya itu ya petani. Bener. Oh. Jadi mereka pedagang dan juga adalah petani dan mereka punya puluhan hektar Puluhan biasanya. hektar kebun salak Bener. itu. Nah dari situ akhirnya saya coba ngulik-ngulik ya, Iya, cari iya. di internet searching Searching, gitu, iya. cari resepnya kik salak.
Oh. Ternyata nggak ada karena memang belum ada yang memproduksi cake dari yang buah konsen salak. untuk ke salak ini Bu ya. Benar, Oke. se-Indonesia waktu itu belum ada. Oke. Akhirnya saya coba aja Iya. modif ya. Jadi saya dapat resepnya cake apple. Iya. Saya aplikasikan Cake di apple, cake oke, salak dan iya. ternyata loh kok enak ya gitu ya. Masya Allah. Anak saya yang nggak suka buah salak kok jadi doyan makan gitu tanpa dia tahu kalau ini dari salak gitu. Oh, tanpa dia tahu awalnya ini dari buah salak. Bener. Nah akhirnya saya dapat informasi nih tahun 2012 waktu itu kan namanya masih Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi ya, di Sprindakop Iya gitu. betul Ibu. Mau bikin lomba namanya Festival Panganan Khas Balikpapan. Oke. Ikutlah di situ dan alhamdulillah ya, insya Allah ya dapat juara 1. Alhamdulillah. Alhamdulillah. 2012 itu. 2012 akhir, bulan Oktober waktu itu. Nah dari situlah saya berpikir ini punya peluang usaha yang bagus Iya. ya kalau saya seriusin. Karena kenapa? Bahan bakunya melimpah, Iya. kemudian belum ada yang mengolahnya. Yang konsen Gitu. untuk mengolah itu ya Bu, Benar, salak itu ya. Nah dari cake akhirnya muncullah beberapa lagi varian-varian rasa yang lain gitu. Oh, jadi dari cake dulu Dari baru cake, varian lain. Benar, jadi ada sambal, ada cookies, sambal, keripik, iya, cookies, ada keripik. minuman, Iya, dodol iya, dan iya. masih banyak lagi yang lain. Mungkin akan muncul yang baru lagi Bu ya. Insya Allah, Insya Allah ya. Insya Allah. Kalau kita ngelihat kan ini geliatnya IKN udah masya Allah ya Iya, luar biasa betul, ya. Bu, betul. Pastinya juga demand pasarnya juga untuk cari oleh-oleh semakin tinggi. Iya. Itu cake salak itu ada berapa varian Bu yang Ibu produksi? Kalau cake ini ada 5 varian rasa. 5 Jadi varian rasa. original, kemudian coklat keju ya, ini yang best seller semua, original dan coklat keju. Iya, Kemudian ada kurma madu. Kurma madu ini paling laris kalau Ramadan. Oke. Kemudian ada rasa keju, kemudian ada rasa almond. Harganya sama Bu atau variasi? Jadi kita tuh ada yang mini ya, mini. Oh, ada yang mini. Yang mini itu 25.000, 25.000. kemudian yang small itu 45.000, Oke. yang large-nya itu 65.000, 65.000. kemudian ada yang jumbo itu Ada lagi 175.000. jumbo. Oh, Biasanya oke. itu untuk hantaran. Oh, jadi untuk hantaran Iya. milik khusus ya. Itu enggak produksi juga untuk yang besar sekali untuk seberapa kali produksi gitu Bu ya, jarang ya. Oh, keren kan. Nah, ini Bu yang muncul di sini tuh ada ini Salakva. Salakva ini adalah cookies ya Bu ya. Bener. Itu adalah cookies sehat ya. Jadi ketika Iya. tahun 2015 ya, Iya. pemerintah mencanangkan untuk UMKM itu mengolah singkong. Oke, ya betul. Karena ketersediaan singkong juga di Kalimantan Dianggap Timur kan banyak. lumayan tinggi ya, Ya, gitu. betul. Akhirnya kita coba beranikan diri, kita bikin cookies sehat. Makanya namanya Salakva, artinya salak dan kasava. Jadi ini free ada gluten, singkongnya. iya, free gluten. Ini aman banget dikonsumsi untuk anak-anak yang autis. Oh, tuh Bunda Besti denger ini. Aman banget untuk anak-anak yang autis ya Bu ya, berkebutuhan khusus ya. Ya benar. Nah kemudian ini ada penambahan kacang menteknya, Oke, ya, ya. dan ada potongan-potongan buah salak dan coklat. Oh, Rasanya enak banget ya. Iya, Bu. Jadi cocok buat yang suka nyemil tapi pengen tetap diet. Ya, kayak saya Bu ya. Saya sudah gemuk ini harus diet ini. Terus satunya apa nih Bu? Nah ini ada keripik. Oh, Ini ada keripik. Ya, salak ya. Jadi variannya? kalau dia tidak ada varian rasa, jadi hanya satu original Oke, aja. original. Ini rasanya renyah, enak kok. Apa sih yang mendasari Ibu untuk memproduksi olahan salak ini Bu ya? Mungkin pengetahuan apa yang Ibu sebelumnya pernah dapat mungkin seperti itu? Apa karena tadi ada melimpahnya sumber daya ini Bu ya? Iya benar. Jadi yang pertama kita melihatnya sumber daya dari buah salak Yang melimpah ya. komoditi buah salak yang melimpah di Balikpapan. Kemudian kalau ditanya lagi apakah mengambil sekolah khusus gitu ya untuk bisa membuat macam-macam varian tadi, enggak. Saya basicnya itu Mas Mufti dari teknik sebenarnya. Oke, Saya teknik. sekolah kalau dulu namanya bukan SMK ya, dulu Iya, namanya STM negeri. STM negeri. Nah, Mas Menal ini
murid STM negeri ya Bu ya dulu ya. Kemudian, Alumni STM negeri. tahun 96 waktu Oh itu iya ya. iya iya. Kemudian saya melanjutkan diploma tapi sekretaris. Oh, ngambilnya sekretaris. Ngambilnya diploma. sekretaris karena saya berpikirnya, aduh saya nih orang teknik nggak ngerti manajemen sama sekali Iya, gitu iya. kan, pengen bisa kerja yang di kantoran juga, bisa ngerti surat menyurat, akhirnya ngambil sekretaris. Bener, jadi sekretaris Iya. gitu ya. Akhirnya administrasi Ibu kuasai. Benar. Oke. Tetapi ketika saya memutuskan untuk menjadi UMKM, Iya. karena ketersediaan bahan bakunya melimpah, kemudian saya waktu itu sudah tidak bekerja lagi. Oh, Dan banyak waktu luang yang bisa saya manfaatkan. bisa dimanfaatkan. Iya, karena Ibu ngurusin rumah aja ya, Bu Iya, ya. Akhirnya benar, ada ibu rumah keinginan tangga. untuk bisa menghasilkan kembali ya. Sampai sambil melihat kok sumber daya yang ada ini kok belum terserap dengan bagus gitu Bu ya. Alhamdulillah ya, media seperti kita bisa googling segala macam itu kan mudah sekali Kita ya searching sekarang ya, Bu, ya. searching ya. Jadi cari-cari resep segala macamnya itu ya trial and error jadinya. Oh iya, memang harus dilakukan itu Bu. Ya kita di podcast ini ya Bu ya, kita temanya sharing sering-sering. Ya, semakin sering kan semakin orang semakin banyak tahu. Iya benar-benar. Ya mudah-mudahan ada yang membekas lah di mereka tuh Bu ya. Ini Ibu bagaimana Bu konsep ini kan dari produk-produk yang Ibu hasilkan ini kan Ibu ada konsep nggak dari untuk kek salak sendiri? Kan di situ saya lihat ada rumah makan, ada Salah Salah Kilo Kreatif, iya. Benar. Tapi nanti Bu, kita nanti ngomongnya setelah ini ya. Kita break dulu nih. Oke, Borneo Besti, masih tetap di Borneo Hari Ini Podcast. Oke, Borneo Hari Ini Podcast, Borneo Besti. Kita kembali lagi di sharing sering-sering ini. Tadi pertanyaan terakhir Bu ya tentang apa sih konsep dari kek salak kilo Bu ya. Kan saya lihat di situ ada kafenya Ibu, menjual oleh-oleh juga. Benar. Bisa bentuk kongko-kongko. Nah, itu seperti apa Bu? Iya. Jadi konsep Konsepnya. bisnis kita itu ada 3, Mas Novi. Oh, siap. Yang pertama adalah toko oleh-oleh. Toko oleh. Jadi kita bukan hanya menjual olahan salak aja, tetapi kita mencoba bersinergi dengan teman-teman UMKM baik yang ada di Balikpapan maupun seputaran Kalimantan Timur. Jadi bukan hanya Balikpapan Bu ya. Luar biasa ini Kalimantan Timur juga. Oke, silakan yang mau nitip di sini silakan. Benar, sistemnya adalah konsinyasi. Oh, konsinyasi. Jadi ada di situ di Salak Kilo itu ada produk-produk dari Bontang, kemudian ada dari Samarinda juga paling banyak. Persentasenya banyak mana Bu? Presentasinya masih 60% itu adalah UMKM Balikpapan. 40%-nya adalah seputaran Kalimantan Timur. Yang pertama tadi konsepnya adalah toko oleh-oleh. Kemudian yang kedua ada rumah makan. Bisa makan, kemudian juga bisa sampai ngopi. jam berapa Bu? Nah, Bukanya? sayangnya memang kita tidak sampai malam banget gitu. Jadi kita hanya sampai jam 6 sore aja kalau yang 6 di sore. depan. Iya. Tetapi kalau yang toko oleh-oleh sampai jam 8 malam. Oh, ini informasi yang bagus nih. Jadi yang rumah makannya depan sampai jam 6 sore Bu ya. Nanti toko oleh sampai jam 8 malam. Sampai jam 8 malam. Nah, kalau paginya jam berapa Bu? Pagi jam 7 kita udah buka. Oh, jam 7 udah buka. Tapi kalau misalnya ada yang pesen di bandara atau di hotel-hotel untuk pemesanan bisa pagi-pagi banget boleh kah itu Bu? Boleh. Jadi Boleh gampang banget ya sekarang itu mau pesan-pesan online boleh chat WhatsApp langsung atau DM di Instagram atau Messenger di Facebook atau mau pesan secara online melalui ada GrabFood, ada GoFood, ada Shopee Food. Banyak sudah yang kerjasama dengan marketplace ya. Banyak banget. IG-nya apa Bu? Oh iya, IG kita @keksalak. Kemudian Facebook kita ada @keksalak_kilo. Oh, @keksalak_kilo. Nah, kalau yang di konsepnya rumah makan itu kita mengangkat ayam bakar madu. Nah, dengan ditambahkan sambal ulek salak. Waduh. Jadi kalau sambal ulek salak ini guys, Borneo Besti, cobain.
Ayam bakar madu Bu ya. Ayam bakar madu. Jadi benar-benar kita menggunakan madu hutan ya, madu hutan Kalimantan itu ditambahkan dengan sambal ulek salak. Orang kan menggunakan sambal itu biasanya bahannya lombok dan tomat ya. Kita ganti tomatnya ini dengan buah salak. Dan ini udah memenangi. Saya udah ngerasain kayaknya ini. Penerus warisan kuliner, menang nasional Sudah loh. Menang Bona Besti di apa Bu? Produk di apa Bu? Bango penerus warisan kuliner. Bango penerus warisan kuliner 2019 luar biasa. Borneo Besti bisa dicobain nih. Ini salah satu kebanggaan Balikpapan nih. Bisa menang di situ ya Bu ya. Itu yang rumah makannya Bu ya. Ya rumah makan. Baru dua tadi konsepnya. Nah, satunya lagi kita punya ruangan di atas. Itu namanya Salakilo Creative Class. Salakilo Creative Class. Berarti kayaknya belajar masak deh kayaknya. Benar. Jadi lebih memang kita tujuannya mengedukasi. Awalnya itu Mas Mufti kita bikin Salakilo Creative Class itu untuk cooking class anak-anak sebenarnya. Karena anak-anak itu kan jarang banget ya suka dengan buah salak. Iya Bu, betul. Kita kumpulkan di situ bekerja sama dengan sekolah-sekolah. Jadi kita undang sudah sekolah. Ada sekolah-sekolah yang kerja sama Bu ya. Iya, kita undang beberapa sekolah-sekolah gitu bergantian ya datang ke tempat kita. Kita edukasi anak-anak bahwa apa sih yang terdapat di buah salak seperti vitamin C. Pengetahuan tentang apa isi buah salak ini sebenarnya ya. Kemudian tanin, potasium, serat. Nah, itu yang kita ajarkan ke anak. Itu yang kita karena anak-anak itu kan gampang banget ya dikasih pengetahuan tuh memorinya lebih cepat. Melekat gitu ya. Bu ya. Benar. Nah, setelah itu kita ajak untuk mereka membuat olahan salak itu. Mereka membuat cupcake, setelah itu nanti mereka menghias toppingnya. Menarik banget gitu ya. Jadi seni itu ya Bu yang menghias itu ya. Dan mereka tuh jadi chef gitu. Mereka menggunakan apron, kemudian menggunakan topi chef. Dan setelah selesai dia boleh menikmati hasil ini. Benar. Nah, itu kita lombakan Mas Mufti. Itu langsung dilombakan Bu ya. Dilombakan, nanti hadiahnya dari kita. Kemudian nanti mereka dapat sertifikat. Oke. Tetapi ternyata berjalannya waktu beberapa dari dinas-dinas itu mengajak kita bekerja sama untuk bisa memberikan pelatihan bagi pelaku usaha baru. Artinya bukan lagi anak-anak nih. Bukan lagi anak-anak segmentasi pasarnya. Dan apa yang dipraktekkan, apa yang dibuat bukan hanya olahan salak tadi. Salak. Iya. Tapi lebih melihat apa sih komoditi yang ada di Balikpapan. Contohnya nih ada nanas, ada pisang, ada labu. Nah, itu yang kita ajarkan. Yang bahan baku dasar itu yang nanti dikembangkan jadi masakan atau olahan apa ya Bu? Iya, kita harapkan dari pelatihan-pelatihan tadi itu bisa tercipta entrepreneur baru gitu. Setuju, dan Ibu. Pastinya kita tidak hanya mengasih pelatihan untuk memasaknya aja, tetapi kita kasih motivasi untuk bisa membangun usahanya. Ya, betul. Memang harus dibekali itu Bu. Sama memang mereka bukan hanya nanti menghasilkan, mereka jual. Ingat juga mutunya harus dikuatkan. Itu ya. Dari perizinannya harus ada. Kemudian packagingnya seperti apa. Harus bagus, menarik, ya kan Bu. Selain rasa tadi kan Bu. Iya. Harga juga jangan sampai terlalu mahal. Benar. Jadi, setidaknya kita mengedukasi bagaimana sih menghitung HPP. Betul Bu. Benar. Bagaimana menghitung HPP dari bahan baku, terus ada bahan tambahan dan tenaga kerja. Kan bisa nanti dihasilkan berapa gitu Bu ya. Nah, ketemulah HPP itu. Benar. Ya, saya juga kadang-kadang belajar sedikit-sedikit Bu. Kayaknya tahu banyak deh. Ibu kenapa milih buah salak nih Bu ya? Kenapa Ibu milih buah salak sebagai unggulannya Ibu? Jadi selain bahan bakunya melimpah, ternyata kandungannya itu kandungan vitaminnya itu bagus. Yang sebenarnya sangat bagus banget gitu ya. Orang banyak nggak tahu ya, vitamin C dari buah salak itu 5 kali lebih tinggi daripada wortel. Gitu. Iya. Dan kita kasih tagline itu Mas Mufti. Ya, tagline-nya apa nih? Ya, setiap gigitan mendatangkan keberkahan. Setiap gigitan mendatangkan keberkahan.
Iya. Berkahnya buat siapa sih? Berkahnya buat gitu siapa? ya. Iya. Jadi berkahnya itu yang pertama untuk Iya. petani salak. Petani salak. Dari salak yang mereka buang-buang ya Sekarang bisa terserap luar bisa biasa. terserap Iya. ya. Kemudian yang kedua, pengen bersedekah nggak perlu susah-susah ya. Iya. Beli aja produk kek salak kilo, karena setiap transaksi itu kita sisihkan untuk program beasiswa Masya barokah Allah, luar bekerja biasa. sama dengan Pesantren Hidayatullah Gunung Tembak Balikpapan. Oh iya, luar biasa Bu. Itu udah sampai ke sana konsep Ibu ya? Dari awal memang Dari kita awal ya? memang kita bikinkan misi kita seperti itu. Oh iya. Jadi bukan hanya bekerja sama dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan makanan Bu ya, Iya, dengan pesantren pun sudah berjalan dengan Iya, bagus Bu ya. benar. Ibu ada paket apa nih Bu? Ini kan kita ini kan seminggu lagi, ini dari podcast kita hari ini ya, ada Insya Allah ya kita dipertemukan dengan Ramadan Ibu. benar. Ramadan ini luar biasa spesial banget buat kita umat Muslim. Ibu ada paket apa saja sih untuk paket Ramadan itu? Dan sekalian Bu cerita untuk paket Lebaran kan, siapa tahu ada yang mau pesan makanan apakah yang jadi unggulan di kek salak kilo? Silakan, Iya, Bu. nggak Iya. kerasa ya. Iya Bu, nggak kerasa. Saya Bu. mau nyapa dulu Iya, ya buat iya. teman-teman semua, marhaban ya Ramadan ya. Marhaban ya Ramadan. 1444 Hijriah. Iya. Semoga kita semua diberikan kesehatan Amin. untuk bisa menjalankan Allah. ibadah Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Ya. Amin. Tadi Mas Mufti nanya ya, ada paket apa Ada aja paket apa sih saja? gitu ya. Dulu itu Mas Mufti, saya sama sekali nggak kepikiran tuh bikin paket-paket hantaran. Iya. Ya. Oh. Tetapi ternyata COVID mengajarkan kita untuk lebih kreatif. Benar. 2019 ya, COVID masuk Indonesia Iya, ya. Kemudian tidak ada orang yang sakit COVID ya. Iya. Kemudian dijenguk sama temennya. Iya. Ada nggak yang jenguk? Nggak ada Nggak lah. boleh. Takut lah orang. Takut, dan iya. aturannya kan memang tidak boleh Iya, dijenguk betul, ya, betul. supaya tidak menambah penyebaran, Iya, penyebaran gitu kan. itu. Tetapi kita melihatnya, wah ini peluang gitu. Budaya yang tadinya orang bertemu salaman gitu ya, iya. cipika-cipiki, kasih Iya. support dan segala macam Iya, untuk iya. teman yang sakit, ternyata bisa dirubah dalam bentuk hantaran. Iya. Nah, Oke. itu yang kita terapkan. Nah, ternyata keterusan Mas Mufti. Oh. Iya. Keterusan permintaan Ramadan. Agak banyak jadinya. Mbak bikin hantaran nggak? Iya. Kue-kue misalnya takjil. Jadi saya tadi mikirnya hantaran ini khusus untuk acara pernikahan, ternyata tidak. Bener. Jadi Tidak Bu ternyata ya. tidak. Iya, boleh, tapi silakan mau untuk hantaran itu. Jadi mulai hari ini Mas Mufti, ini kurang 1 minggu ya. Iya. Udah dari mana-mana itu udah nge-WA. Mbak tolong dong bikinkan Paket paketan hantaran, tuh iya. yang isinya itu ada kurma ya, Iya, kemudian ada madu, Ada kemudian disisipin lagi sama produk-produknya salak kilo. Salak kilo. Gitu. Iya. Dan ya udah dari kemarin kita udah mulai ngerjain gitu. Nanti bakal Tertantang juga akhirnya untuk membuat yang kreatif ya Bu ya. Bener. Hasil yang ini bisa disandingkan dengan apa nih yang cocok. Sebenarnya semua aja cocok, cuman dari permintaan orang-orang ini kan kadang kan Jadi bermacam-macam, custom jadi jadinya. custom. Iya. Bener, Boleh custom, boleh paket yang sudah Benar. ada. Boleh paket yang udah ada. Nah, ini Iya. terus berlanjut. Saya insya Allah tahun yang ketiga ini Iya. kalau udah Ramadan saya tidak pulang. Saya tidak tidur di rumah, tapi Iya. saya udah stay di toko. Stay di toko. Karena Masya waktunya Allah. benar-benar gitu Demi sibuk. customer yang spesial. Bu, Benar. ya. Dan Iya. paling banyak permintaan memang dari instansi. Oh, dari Jadi instansi dari banyak. kepolisian, Iya. mereka kasih hantaran-hantaran untuk instansi-instansi yang lain. Siap. gitu. Iya, ini Borneo Besti ini luar biasa wawancaranya. Bisa dipesan nih paket-paketnya. Mumpung masih seminggu lagi. Benar. Mulai dari ini kan podcast kita hari ini mungkin di-uploadnya nanti Bu ya. bisa pesan-pesan buat paket Ramadan. Sekalian paket Lebaran. Iya, Nah, sekalian Lebaran paket bisa Lebaran. juga 1 bulan atau Ramadan 1 bulan seperti itu. Oke, Borneo Besti, nanti kita kembali di season berikutnya.
Borneo Besti masih di Borneo Hari ini Podcast. Ini ada salak fa, ada juga keripik salak, ada juga kek salak ya Bu ya. Ya. Nah, ini adalah bagian dari paket yang mungkin bisa di Anda pesan. Nah, mungkin Ibu bisa jelaskan, bisa pesan kemana saja Ibu? Oh iya. Iya. Jadi buat teman-teman yang pengen pesen paket oleh-oleh ataupun paket hantaran ya, Iya. boleh WA ke 0813 Siap. 500 84 934. Saya ulang ya. Diulang Bu, betul. 0813 500 84 934. Iya. Atau boleh kepoin di Instagram Ah, kita kepoin di Instagramnya kek salak. @cake salak, Iya. kemudian Facebooknya cake salak _kilo. Iya. Luar biasa Ibu. Borneo Besti bisa langsung kontak ke nomor yang tadi, yang Ibu sebutkan tadi. Hantarannya itu paketnya bermacam-macam, bisa koordinasi dengan adminnya Bu ya. Bener. Iya. Pengirimannya bisa kita pesannya H-1 atau pada saat hari H, tergantung stoknya Bu ya. Gini, kita juga pasti akan ada ready stock juga. Oh, ada ready stock. Buat teman-teman yang Oke. penasaran pengen lihat langsung ke store kita. Nah. Store kita ada di kilometer Siap. 4,5 Iya, ya, daerah Pasar Butun ya. Di pinggir jalan kok, gampang banget nyarinya banget. di Di Google Map. Google Map sudah muncul ya, Iya, Bu, ya. tinggal Udah ketik gampang. aja kek salak kilo gitu. Iya. Teman-teman bisa lihat nanti macam-macam produk Iya, di tempat Borneo kita. Besti yang dari luar kota, teman-teman saya yang dari luar kota bisa pesan di sana. Saya juga udah, kalau ada teman-teman yang ke Balikpapan biasa saya pesan juga. Iya. Kek salaknya ini ya. Ibu, kita kembali ke Borneo Besti Borneo Hari ini Podcast. Dari usaha ini kan akan ada permasalahan dan mungkin ada ide-ide gitu ya. Kalau dari situ Bu ya, apakah perlu sih Bu sebenarnya budaya kerja di dalam kita memanage anak buah seperti Iya, itu? Gimana Ibu? Kalau di Salak Kilo itu kita budayakan namanya 5R. 5R, baik. Ya, jadi ringkas, rapi, resik ya, kemudian rawat dan rajin. Oke, rikas, rapi, resik, rawat dan rajin. Borneo Besti ingat-ingat itu. Itu budayanya ya Bu ya. Budaya. Kan setiap rumah makan atau toko oleh-oleh atau usaha itu punya budaya kerja yang sendiri-sendiri Bu ya. Iya, benar. Kenapa harus ada budaya kerja? Iya. Karena untuk bisa meningkatkan produktivitas Iya, ya, iya, kalau tidak dikasih acuan, mereka nggak punya standar. Oke, baik. Jadi tujuannya untuk meningkatkan produktivitas. Dari pekerja itu Bu ya. Benar. Nah, mereka bagaimana setiap harinya harus bersikap, bekerjanya harus tepat waktu, masuknya seperti itu ya Bu ya, disiplin. Ibu nggak takut kehilangan anak buah yang sekarang Bu? Karena kan otomatis ya, kalau dia udah merasa bisa keluar bikin sendiri seperti itu. Nah, itu yang klasik banget seperti itu. Saya sih selalu bilang ya sama mereka, Siap. kerja sebaik-baiknya. Oke. Saya bilang gitu. Nggak selamanya mereka kerja terus dengan saya. Iya. Tetapi saya juga pengen kalaupun kamu sudah keluar nanti kamu punya masa depan yang baik. Oke. Mau jadi pelaku usaha silahkan. Siap. Tapi setidaknya kesempatan kamu bekerja di Salak Kilo itu adalah kesempatan kamu untuk belajar. Belajar sekolahnya. Benar. Betul, luar biasa Ibu. Artinya memberi kebebasan juga kan. Iya. Karena ya dia juga punya potensi. Benar. Dan Ibu nggak takut ya kalau mereka harus keluar masuk gitu ya, kalau dari ya sebisa mungkin kan kita pegawainya, Bu, jadi ya? tim yang solid Oke, ya oke. gitu. Karena saya bilang kerja itu yang paling penting adalah nyaman. Oke. Kalau kita nyaman dengan teman-teman, dengan lingkungan kita, itu buat kita betah. Iya. Gitu. Oke. Iya. Saya pun dengan karyawan ya ada saatnya saya jadi teman mereka, Iya. ada saatnya saya jadi mamanya mereka, Harus, gitu iya, ya. Ibu. Ada saatnya saya ini adalah tim dari Tim mereka. dari mereka. Jadi ada saatnya jadi teman, jadi orang tua mereka, mamanya mereka, Iya. dan tim Benar. untuk
mewujudkan satu istilahnya tujuan yang sama. Kita punya goal yang Kita sama. punya goal yang sama. Ada nasihat nggak Bu untuk pemula, wirausaha muda yang pemula lah seperti Iya, itu? Ada iya. nasihat apa mungkin Ibu yang bisa Ibu sampaikan? Iya, jadi buat teman-teman pelaku usaha baru ya, terutama membuat satu produk itu sebenarnya tidak terlalu susah kok, Siap. gitu. Tetapi bagaimana kita bisa memaintain usaha Memaintain kita. usaha kita. Yang paling penting pertama sebenarnya niat ya. Iya. Kita harus punya niat yang baik dulu ya, karena positif. Kita melakukan satu usaha itu kan adalah ibadah ya. Iya Bu. Kita berharapnya itu diridhoi Allah ya, dan bisa berdampak yang baik untuk lingkungan Untuk kita. lingkungan sekitar. Buat apa kita bangun usaha ternyata malah merusak lingkungan misalnya Oke, gitu itu ya. Borneo Besti. Betul. Niatkan yang baik-baik gitu ya. Kemudian berdoa sama Allah, ya Allah ini saya punya satu ikhtiar saya ini agar dimudahkan. Kemudian yang kedua harus mau belajar ya. Mau belajar terus. Mau belajar terus, iya. Harus mau terima masukan. Iya. Saya pun bisa membuat cake salakilo itu sampai menemukan formula yang pas itu nggak sedikit hari. Oke, trial 5 tahun. terus. 5 tahun. 5 tahun. Jadi harus mau dengerin ya. Dengerin artinya ada customers yang bilang, Mbak ini cake-nya gimana caranya bisa tahan misalnya selama perjalanan saya pulang ke Papua. Iya. Wah, Papua ini ya, satu ya. PR saya. PR itu, betul. Gimana caranya cake salak ini akhirnya bisa bertahan 6 hari tanpa penambahan bahan pengawet. Iya. Nah, kemudian mereka bilang lagi gimana kalau misalnya dikirim menggunakan ekspedisi. Dan beberapa customers kita itu protes gitu ya dengan rasanya yang terlalu manis misalnya. Itu harus terus kita dengerin gitu. Karena semakin segmentasinya itu misalnya udah middle up, permintaannya mereka pasti akan lebih cerewet. Iya. Gitu. Iya, pasti. Jadi harus mau kita mendengarkan sampai benar-benar akhirnya 5 tahun kita udah nggak ganti-ganti lagi resepnya. Gitu. Jadi ada Bu ya, berarti sejak awal itu ada komplain juga Bu ya dari mereka Bu ya. Iya, jadi jangan baper gitu ya, ditegur gitu. Ini cake-nya manis banget, sudah ampihan aja Bersyukur, katanya. bersyukur Bu, itu masukan yang positif. Bener. Ada Iya. orang yang mengutarakan langsung Iya, daripada selometan di belakang gitu. betul. Kita nggak tahu, Lebih toto nggak nyaman- muncul lagi gitu Lebih nyaman kan. ada kritikan ini daripada ngomongnya nanti-nanti kan. Bener. Kemudian harus bisa menghitung ya. Iya. Jangan sampai nanti kita mengeluarkan produk ternyata kita malah buntung gitu, bukan untung malah buntung. Jadi setidaknya kita harus bisa menghitung HPP-nya berapa gitu ya. Dan harus bisa menguasai mengenai keuangan. Jadi jangan sampai nih uang yang datang gitu ya, yang diterima ini untung semua, lupa. Padahal di situ ada modal betul. Kemudian ada biaya produksi di situ, kita sampai lupa. Begitu dapat duit gitu ya langsung, yang perempuan langsung belanja di Shopee ya. Tuh, yang laki-laki di Lazada. Yang laki-laki di Lazada. Jadi harus bisa cermat menghitung keuangan. Kemudian harus bisa membaca peluang. Membaca peluang dan out of the box lah ya. Oke. Contohnya Bu, orang bikin orang bikin gorengan banyak banget gitu. Gimana kita bisa bikin gorengan itu yang berbeda dari produk-produk gorengan yang udah ada. Oke, berarti memunculkan produk yang berbeda. Tapi masih masuk di kebutuhannya orang-orang itu. Benar. Bu ya. Dan jangan lupa ya teman-teman, networking itu penting banget ya. Jaringan. Karena rezeki itu ya saya yakin banget datangnya dari silaturahmi. Oke. Ya. Banyak-banyak silaturahmi. Ke saudara dekat. Ke teman ya. Kemudian buat teman-teman UMKM kan kita udah nggak asing nih sama dinas ya. Ada dinas perindustrian, perdagangan, ya, dinas kesehatan, ke sosial, tenaga kerja, pangan ya Bu ya, dinas pangan. Kemudian ada dinas pariwisata ya. Kalau mereka tidak kenal dengan produk kita, ya kitalah yang datang gitu ya. Kita silaturahmi, kita kenalkan produk kita. Iya. Saran yang luar biasa Bu.
Oke Ibu, siapa nih orang-orang yang berperan di usaha Ibu atau mungkin di kehidupan Ibu saat ini mungkin? Yang pasti keluarga ya. Luar biasa keluarga. Keluarga terutama anak ya. Iya. Anak saya itu support banget. Support banget ya. Walaupun mereka jauh ya. Iya. Iya. Tetapi jadi support jarak jauh nih ya. Iya. Apa masukan-masukan atau dia bikin oh ini Bu bikin yang seperti ini sketnya seperti itu ya. Atau ada yang lain itu Bu. Alhamdulillah kan sudah besar-besar ya. Jadi mereka itu bisa kasih masukan. Bu nggak pengen coba bikin produk ini. Ini anak-anak muda suka loh gitu. Jadi timnya Ibu ya termasuk ya. Jadi apa ya? Memotivasi saya lah gitu. Keluarga habis itu siapa Bu? Keluarga. Kemudian orang tua ya. Orang tua itu Masya Allah ya. Kalau saya ini lagi suntuk banget gitu ya, saya pasti datang ke rumah ibu saya. Kalau saya lihat Ibu ceria terus, tidak ada permasalahan. Itu dilihat dari depan aja nih Bu ya. Ternyata kan kita setiap orang juga punya permasalahan. Iya. Siap. Pasti ada satu titik yang rasanya tuh jenuh, capek. Ada orang tua yang bisa kasih. Alhamdulillah motivasi. saya masih punya ibu ya. Saya datang ke rumah ibu saya. Dan ibu saya itu alhamdulillah tidak memanjakan saya yang salah gitu ya. Begitu ngelihat wajah saya datang agak-agak lain gitu. Langsung tahu. Ibu saya langsung bilang, yang susah itu bukan cuma kamu. Iya, Masya Allah. Namanya orang mau naik kelas itu ada ujiannya. Iya. Jadi kalau kamu bisa ngelewatin ujian kamu, insya Allah naik kelas. Tapi kalau kamu nggak bisa ngelewatin ujian kamu, sama seperti sekolah. Artinya kamu tinggal kelas. Dan kamu akan mengulangi ujian kamu. Udah pulang, salim, cipika-cipiki, setelah itu pulang. Pulang saya biasanya tidur dengan pules sudah. Masya Allah. Orang tua anak, keluarga Bu ya, anak, seorang tua, siapa lagi Bu? Ya tentunya ya keluarga ya, ada suami di situ ya. Pihak-pihak terkait Bu, stakeholder yang ada mungkin. Benar. Dinas-dinas terkait Bu ya. Dari dinas ya. Saya menang festival itu tahun 2012 ya. Saya itu nggak tahu banget Mas Mufti gimana manajemen keuangan ya. Itu seperti apa. Kemudian bagaimana bisa storage ya barang-barang segala macam itu saya benar-benar nggak tahu. Alhamdulillah dinas itu banyak sekali mereka punya program pelatihan ya untuk UMK. Pelatihan itu yang mendukungnya. Iya. Jadi kalau sudah pelatihan ya kita tanpa mengeluarkan uang sepeser pun malah kita dapat ilmu. Dan itu tuh yang benar-benar saya rasakan, saya tidak mau tertinggal sedikit pun. Saya pasti akan datang lebih awal untuk bisa ikut pelatihan itu dan saya pasti akan well prepare supaya pesanan saya itu tetap bisa tercover. Benar. Terhantar oleh orang-orang yang customer Ibu ya. Jadi tetap Ibu ada pelatihan, ikut pelatihan. Benar. Lomba-lomba ikut lomba-lomba. Terus tetap pekerjaan aman ya Bu ya. Ya jangan sampai lupa. Yang pertama tugas kita sebagai ibu rumah tangga. Tambah lagi itu tugas sebagai ibu rumah tangga terhadap anak-anaknya. Ibu ada nih Bu yang dari saya lihat itu ada 29 penghargaan Bu ya. Mana yang paling berkesan Bu? 3 yang paling berkesan. Itu salah satu tadi yang tentang kek salak itu Bu ya. Tadi apa tadi Bu? Yang tahun 2012 itu? 2012 itu Festival Panganan Khas Balikpapan. Kemudian yang paling berkesan 2016 itu ikut namanya Master Oleh-oleh Terbaik se-Indonesia. Master Oleh-oleh Terbaik se-Indonesia. Ya, itu siapa juara penyelenggaranya? nasional dari Unilever. Unilever. Kebetulan waktu itu Blue Band. Ibu nggak takut nih saingannya kan seluruh Indonesia nih Bu ya? Hajar aja Bu ya. Hajar aja. Karena kita yakin kita punya produk yang unik. Kita punya produk yang unik Bu Besti. Yakin itu kata Bu Yuni. Benar. Ada buktinya ini. Ibu buka sesi untuk konsultasi Bu di toko? Iya. Sharing boleh untuk mahasiswa untuk pengusaha monggo sharing ya Bu ya. Kalau pas ada di sini. Benar. Dan ada 3 penghargaan presiden Mas Mufti di situ 3 dari penghargaan presiden. itu. Itu yang
tambah lagi kesan Iya. itu Bu ya. Jadi tahun 2016 ya. Iya. Salah 2015 Mas Mufti. Nggih. Saya bikin alat pengaduk dodol. Alat pengaduk dodol. Ya, jadi ilmu teknologi dari tepat guna nih ya, Bu ya. ilmu dari STM-nya alhamdulillah masih bisa Kepake. diaplikasikan. Jadi waktu itu bikin alat pengaduk dodol ya, karena ngaduk dodol itu sebenarnya bikin dodol ya. Iya. Itu tuh gampang. Iya. Tinggal masukin salak ya yang udah di blender, kasih Iya. tepung ketan, Iya. kasih santan ya, kasih gula merah. Tapi ternyata yang melelahkan itu adalah proses Oh pengadukannya. iya, betul Ibu. Ya. Butuh waktu ulang lama. Ih, ngeri banget. Jadi suami saya itu gaya-gaya tuh pengen coba ikut-ikut ngaduk. Iya. 15 menit dia buka baju. Katanya kepanasan Iya, gitu kan. iya. Wah, ini bahaya nih kalau karyawan perempuan buka baju nih Iya. repot. Akhirnya Ada inovasi ya Bu ya. akhirnya bikin saya coba alat. bikin alat itu kapasitasnya 60 kilo. Listriknya hanya 350 watt. Oh, oke. Dan alat itu kita Ini masih terpakai Bu alat ini? alhamdulillah masih. Alhamdulillah ya. Dan waktu itu kita Sudah ikutkan, dipatenkan? proses. Proses, oke. Kita ikutkan di lomba tingkat kota, kemudian provinsi sampai nasional juara 1. Oh. Alhamdulillah. Itu kan tadi satu Bu ya, yang penghargaan kedua, ketiga. Iya. Yang keduanya itu mengenai produktivitas. Produktivitas Iya. usahanya. Iya, makanya tadi saya bilang kita penerapan 5R Iya. itu dari Kementerian Ketenagakerjaan. Oke. Bagaimana kita bisa membuat alur produksi segala macamnya. Siap. Nah, itu penghargaan dari pemerintah juga, dari presiden. Iya. Dan tahun 2017 Iya. namanya penghargaan Upakarti. Upakarti. Ini berat banget Oh, jelas, karena Bu. kita harus benar-benar dilihat keberadaan usaha kita, Ya. apakah punya dampak sosial yang baik untuk masyarakat. Oke. Iya, Gitu. luar biasa. Jadi usaha Ibu ini saya simpulkan memang semua ada riset dulu, terus belajar dulu, terus bisa ada sampai di lomba-lomba pun Ibu bisa menang ya, Iya, nggak takut nih yang padahal pesaingnya cukup banyak di seluruh Indonesia dan mereka lebih kreatif, banyak yang muda-muda, Iya. ya kan Bu seperti itu. Oke Ibu, apa nih motivasi Bu ya buat anak-anak muda? Saya kenapa di podcast ini saya cenderung ke anak-anak muda karena memang generasi muda ini perlu ada masukan Bu. Perlu ada masukan yang untuk mereka, jadi bukan hanya kerja formal, non formal pun bisa menghasilkan. Betul. Ya, monggo Ibu, apa motivasi buat mereka dan pengusaha-pengusaha yang baru. Seperti itu. Jadi buat teman-teman semua ya, sukses itu tidak menyangkut mengenai umur. Oke. Ya. Sukses tidak tergantung umur. Benar. Kemudian Iya. sukses itu juga bukan dari modal yang besar. Bukan dari modal yang besar. Ya. Oke. Tetapi sukses itu datangnya dari kerja keras, Kerja keras, kemudian jaringan yang baik, jaringan yang baik. ya. Oke. Kemudian motivasi yang kuat dari diri kita. Diri kita sendiri. Kalau dari kita nggak kuat melempem gitu ya. Benar. Apa-apa ya berat Bu ya mau Iya. melangkah Mau jalan. siapapun sudah memotivasi kita, tetapi kalau kita tidak bisa berubah, percuma. Luar biasa. Luar biasa Ibu Riswahyuni, Ibu Yuni. Podcast kita hari ini luar biasa banget. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita masih bisa podcast kembali di waktu yang Amin. berbeda Bu ya. Amin. Makasih banyak Bu motivasinya, masukannya, edukasinya. Ini saya juga sebagai pendamping koperasi dan UMKM juga punya gambaran juga Bu untuk mengenalkan produk-produk apa sih yang bisa diunggulkan. Kalau saya sih kerjasama dengan mereka-mereka yang sudah ada atau yang baru, saya titip aja. Sebenarnya kalau mau di Balikpapan ini adalah apa sih yang banyak dan ada unsur kedaerahannya apa sih itu yang dikembangkan. Itu kan lebih baik karena orang akan lebih tertarik ke sana. Gitu. Baik Ibu, makasih banyak Ibu Riswahyuni. Sama-sama Mas Mufti. Sukses terus. Amin. Sukses semuanya Bu ya Amin ya rabbal alamin. kek salah kilonya terutama Ibu
juga motivator juga saya sering lihat di di media-media itu, media apa namanya elektronik Bu ya. Mudah-mudahan tambah sukses semuanya. Amin. Kita akan sambung kembali insya Allah di waktu yang Siap. berbeda, yang kita bahasannya nanti juga yang berbeda Bu ya. Oke, Borneo hari ini podcast Borneo Besti, nanti kita cukupkan kali ini. Mudah-mudahan kita akan kembali lagi ke waktu yang berbeda. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.